kita tes EG di ini banyak yang koslet katanya. Ini gejala epilepsi harus rutin minum obat 2 tahun. Kendalanya di obat itu ada beberapa obat yang tidak tercover sama BPJS. Terus obatnya juga harganya luar biasa. Kita terus menaruh perhatian walaupun belum ada roadmap tentang epilepsi ini. Buktinya adalah pemerintah memberikan akses obat. Di masyarakat, pandangan keliru tentang penyakit epilepsi masih terjadi. Penyakit ini kerap dianggap penyakit kutukan, guna-guna, hingga gangguan jiwa yang bisa menular. Epilepsi adalah gangguan pada sistem saraf akibat aktivitas listrik berlebihan di otak. Penyakit ini tidak menular. Gejalanya seperti kejang bisa dikendalikan dengan obat. Namun stigma membuat orang dengan epilepsi seringkali dijauhi. Beragam sandungan harus mereka hadapi untuk menjalani hidup dengan epilepsi. Bu, selamat pagi. Yang pintar ya nak, dengarin. Ini nak sini. Yang pintar ya Bu ya. Berdoa. Amin. Suasana pagi di rumah Deborah selalu ramai seperti ini. Dengan sabar, Deborah menyiapkan anaknya, BG, berangkat sekolah. Biru. Hijau. Telat dulu sekolah mana? Tadi dulu nak. Coba dulu. BG, anak kedua Deborah, tuli sejak lahir. Meski berusia 10 tahun, BG kini masih duduk di bangku TKA sekolah luar biasa di Jakarta Barat. Di balik keceriaannya, BG tak hanya berjuang mengatasi keterbatasan indera, ia juga berjuang mengendalikan epilepsi. Sejak usia 6 bulan, BG kerap mengalami kejang berulang. Awalnya dia umur 6 bulan, panas, kejang. Di situ dia awal kejang itu saya bawa dia ke rumah sakit. Waktu itu saya belum punya BPJS. Tapi dia dari 6 bulan itu ke 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu sering kejang dia di situ. Kejang adalah gejala utama epilepsi yang terjadi akibat gangguan aktivitas listrik otak. Tapi selama bertahun-tahun, dokter anak yang menangani tidak membaca kejang yang dialami BG sebagai sinyal penyakit epilepsi. Kejang BG dikatakan sebagai efek demam yang kerap dialami anak kecil. Baru setelah BG menginjak usia 8 tahun, seorang dokter umum di IGD yang menanganinya saat kejang merujuknya ke dokter spesialis saraf anak. BG diminta segera menjalani tes elektroensefalografi atau EEG, sebuah tes untuk merekam aktivitas listrik otak. Namun, Deborah tidak segera membawa anaknya menjalani tes EEG. Tes ini baru dijalani BG setahun kemudian saat usianya 9 tahun. Sebulan kemudian hasilnya keluar nih. Diterangin dokter, Bu, ini banyak nih ini banyak yang koslet katanya. Setelah kita hasilnya yang merah-merah ini berarti dia koslet nih.
Ini gejala epilepsi, harus rutin minum obat 2 tahun. BG terlambat ditangani. Kejang berulang sejak usia 6 bulan berdampak pada kerusakan otak. Setiap kejang, puluhan ribu sel saraf otak rusak sehingga mengganggu tumbuh kembang anak. Setelah terdeteksi epilepsi, BG harus minum obat 2 kali sehari untuk mencegah kejang. Dia juga harus kontrol ke dokter anak tiap bulan. Sejauh ini, sejak rutin mengonsumsi obat anti epilepsi, BG tidak pernah kejang lagi. Kemarin pas tahun baru dia pernah mau kambuh. Saya udah nangis-nangis. Saya langsung peluk, "Kamu kenapa, Nak?" Saya bilang gitu. Langsung saya lariin lagi ke rumah sakit. Kasus salah diagnosis terkait epilepsi pada anak seperti yang dialami BG banyak terjadi. Ini menyebabkan penanganannya terlambat. Kementerian Kesehatan menyebut angka kesalahan diagnosis epilepsi cukup tinggi, sekitar 20 hingga 30%. Padahal semakin cepat epilepsi ditangani, semakin besar pula harapan anak untuk punya kualitas hidup lebih baik. Jadi ini juga berkaitan dengan kemampuan dokter untuk mendiagnosis seperti itu. Ya, jadi memang ya selain diagnosis orangnya harus tepat. Kalau diagnosisnya salah, akhirnya penanganan jadi salah. Catatan Komunitas Ruang Peduli Epilepsi Anak Indonesia, RPAI, jumlah dokter saraf anak sedikit dan tidak merata sebarannya, serta menghambat penanganan epilepsi anak. Saat ini, ada 7.000-an anak menjalani pengobatan epilepsi di 14 rumah sakit pendidikan di Indonesia. Sementara jumlah dokter saraf anak kurang dari 100. Saya ngobrol dengan orang tua anak dengan epilepsi. Selama ini anak mama konsultasi di mana gitu kan. Dia sebutkan dengan dokter anak. Apakah dokter anak ini konsultan saraf? Di tempat saya nggak ada dokter anak konsultan saraf. Jadi saya dengan dokter anak aja, dokter anak umum. Sementara expertnya kan memang dokter anak konsultan saraf. Pengalaman kami sebagai orang tua ya Mbak, kami ada di kota Semarang. Semarang itu kan bukan kota kecil ya Mbak. Di situ hanya ada 2 dokter anak konsultan saraf. Kalau fasilitas kesehatannya ya banyak, tapi di beberapa rumah sakit sudah menyediakan EEG. Tapi kan menunggu si 2 dokter ini untuk bisa merujuk dan membaca hasil. RPAI berupaya mengisi celah itu. Sejak 2022, komunitas ini menguatkan para orang tua anak epilepsi dan membantu mereka menjangkau dokter spesialis saraf anak. Setiap hari ini kami ada support group dalam bentuk WhatsApp, karena grup WA ini didampingi oleh tim dokter. Dokter anak konsultan saraf tergabung di grup masing-masing wilayah ini. Dan secara rutin kami juga melakukan edukasi. Dan good news-nya adalah epilepsi pada anak 70% bisa disembuhkan. Deborah menyadari keberhasilan pengobatan BG tergantung pada dirinya sebagai orang tua. Di tengah kesibukan menjalani usaha tambal ban, Deborah tidak pernah luput mengawasi anaknya. Aktivitas yang membuat BG kelelahan bisa memicu kejang. Saya sangat berharap dia bisa sembuh. Pastilah di setiap doa saya bawa dia dalam doa ya kan. Saya kalau dia kambuh tuh saya uring-uringan. Di sekolah, wali kelas BG juga berusaha menciptakan suasana nyaman untuk menghindari serangan kejang. Di semester 2, mamahnya benar-benar baru bilang, "Bu, sebenarnya ada epilepsi." Jadi kita memang harus mengontrol bagaimana emosi dia biasanya di kelas. Tapi kalau misalnya dia sudah mulai menunjukkan tegang segala macam, ya salah satunya saya tenangin, saya suruh dia untuk tarik napas. Orang dengan epilepsi masih terbelenggu stigma. Untuk mengendalikan gejala penyakitnya, mereka bergantung pada obat-obatan yang susah mereka dapatkan. Sedangkan orang-orang itu menjauh. Sedih rasanya, Mbak, makanya saya cari-cari tahu. Ternyata
masih banyak orang yang percaya bahwa epilepsi itu menular. Kak, bangun dulu. Bangun. Bangun dulu. Udah olahraga belum? Bangun. Tuh azan. Sholat dulu enggak? Sholat dulu. Yuk. Tanpa kenal lelah, Sri merawat Anita, anak sulungnya yang tergolek lemas tidak berdaya. Anita yang berusia 25 tahun menyandang epilepsi dan penyakit kelainan otot yang disebut miopati mitokondria. Kedua penyakit ini datang tiba-tiba saat Anita remaja. Sejak saat itu, hari-hari Anita dipenuhi agenda keluar masuk rumah sakit. Tahun 2017 itu miopati, terus tahun 2018 ditambah lagi tuh gelarnya epilepsi. Awalnya itu dia sering capek, terus kaki tuh kayak stroke ya, jadi nggak bisa diangkat gitu. 8 tahun lalu, Anita masih bisa bekerja di pabrik meski fisiknya tidak sebugar dulu. Tapi setahun terakhir, kondisinya menurun. Kejang akibat serangan epilepsi jadi makin sering. Dalam sebulan, Anita bisa mengalami kejang hingga 3 kali. Dulu tuh setahun paling kejang 3 kali, itu pun aktivitas masih biasa. Semakin kesini semakin melemah. Kalau kambuh itu kambuhnya kan dia macam-macam. Kambuhnya yang ada yang kejang kelojotan, itu ada yang istilahnya kejang mulut aja, ada yang kejang tangan aja gitu. Dalam kondisi seperti ini, tidak banyak orang di sekitar Anita dan Sri yang mau mendekat. Stigma terhadap penyandang epilepsi masih kuat. Anita seringkali dikira kesurupan dan diguna-guna. Epilepsi yang menyerangnya juga kerap dianggap penyakit menular. Saya kan sangat shock jika anak saya misalkan kan orang yang kayak gitu kan otomatis keluar air liur. Nah orang kan takut mendekati, sedangkan orang yang seperti itu kan sangat butuh pertolongan, ya kan? Nah terus sedangkan orang-orang itu menjauh. Sedih rasanya, Mbak, makanya saya cari-cari tahu. Ternyata masih banyak orang yang percaya bahwa epilepsi itu menular. Akhirnya saya terangkan kenapa dia mengeluarkan air liur, karena dia tidak bisa menelan. Saat ini, Anita harus minum 6 jenis obat untuk mengontrol epilepsinya. Beberapa jenis obat dijamin BPJS Kesehatan, beberapa tidak. Tidak mudah bagi Sri untuk memenuhi biaya obat ini. Belum lagi masalah kelangkaan obat yang kerap terjadi. Kendalanya di obat itu ada beberapa obat yang tidak tercover sama BPJS. Terus obatnya juga harganya luar biasa. Sekarang sering tidak ada obat yang kosong gitu di rumah sakit tersebut. Kalau dari BPJS sendiri, ya sekarang emang dibatasin, Kak. Maksudnya kalau misalkan jatahnya buat 1 bulan tuh misalkan 30 butir ya. Kalau lebih dari 30 butir selebihnya ya kita beli sendiri. Setiap bulan Sri harus keluar uang sedikitnya 3 juta rupiah untuk obat epilepsi Anita. Ini belum termasuk biaya kontrol ke dokter. Sri yang mengandalkan penghasilan suaminya sebagai montir, kewalahan mencukupi kebutuhan itu. Kalau saya kan udah nggak kerja apa-apa. Nah kalau dulu lagi dia masih bisa aktivitas, saya masih bisa istilahnya berkreasi lah apa aja gitu. Sekarang saya fokus ke dia aja.
Lewat media sosial, Sri bertemu komunitas epilepsi Indonesia yang menghubungkannya dengan Yayasan Bakti Suara Kesembuhan YPSK. Yayasan ini membantu menebus obat Anita kala Sri kesusahan uang. Obatnya dibelikan, jadi seumpamanya tergantung ya, misalkan tidak tersedia, saya suruh nyari misalkan apotek. Nah, nanti kita ke apotek, nanti yang bayar dari yayasan tersebut. Saya disuruh yang dibutuhkan itu kita ada keterangan tidak mampu dari RT RW itu aja. Sama resep dokter ya, tentunya itu yang resep dokter. Anita adalah satu dari ratusan penyandang epilepsi yang dibantu Yayasan Bakti Suara Kesembuhan. Melki Oktav, ketua yayasan yang juga penyintas epilepsi bilang, penggalangan dana untuk kebutuhan obat dan alat kesehatan pasien epilepsi dimulai sejak 2022. Saya karena lihat banyak yang bingung juga, katanya bingung berobatnya gimana. Saya anjurkan untuk coba pakai BPJS. Ya betul, pakai BPJS. Dia berobat gratis, cuman sayang sekali obatnya seringkali kurang. Kayak tahun-tahun kemarin, ya jenis obat yang Phenobarbital itu sering kurang. Di mana-mana itu kurang. Nah, banyak yang diganti dengan levetiracetam. Sekarang levetiracetam 2 bulan ini kosong di mana-mana. Waktunya minum obat. Melki yang sudah 34 tahun hidup dengan epilepsi tidak pernah absen mengonsumsi obat anti epilepsi. Ini penting agar epilepsi tidak kambuh. Karenanya, ketersediaan obat anti epilepsi adalah keharusan. Karena kan secara medis tuh epilepsi bisa normal kembali minimal 3 tahun tidak kambuh. Nah, bagaimana bisa 3 tahun tidak kambuh kalau misalnya setiap tahun ada obatnya yang kurang? Misalnya dia baru 1 tahun obatnya udah nggak ada. Umat lagi, ngulang lagi 3 tahun dari awal. Seperti itu. Irawati Hawari, dokter spesialis saraf yang juga ketua Yayasan Epilepsi Indonesia bilang, masalah obat sejak dulu jadi kendala penanganan pasien epilepsi. Pengobatannya itu yang kendala juga dari dulu. Ya, jadi seringkali obat tidak ada, apalagi obat-obat generik, dan itu yang justru sulit untuk didapatkan, seperti itu. Nah, epilepsi itu sekali dia dapat obat A, mereknya A, walaupun isinya sama, dia nggak bisa diganti merek-merek lain, gitu. Jadi itu yang sulit. Padahal obat jadi pondasi pasien epilepsi, memperbaiki kualitas hidupnya lebih baik. Dengan obat dan penanganan yang tepat, intensitas serangan kejang bisa berkurang dan dikontrol. Setiap kali kejang itu sekitar 50 sel mungkin akan rusak, akan mati. Kita kan punya miliaran, tapi kalau sering jadi makin rusak, ya semakin nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya dari awal itu harus segera dapat yang pas, harus segera tangani kejangnya. Adakah upaya pemerintah menjawab kebutuhan para penyandang epilepsi? Fasilitas EEG memang belum merata di seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia. Tanggal 26 Maret nanti, dunia akan merayakan Hari Kesadaran Epilepsi. Bagi Deborah dan Sri, orang tua penyandang epilepsi, kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap orang dengan epilepsi jadi dukungan yang sangat berarti. Tanpa kesadaran dan kepedulian, orang dengan epilepsi akan terbelenggu stigma. Stigma kerap membuat penyakit epilepsi jadi telat ditangani karena dianggap aib yang harus ditutupi. Masyarakat masih harus tahu bahwa epilepsi ini bukan penyakit menular. Jadi tidak ditularkan melalui air liur seperti yang selama ini dimispersepsikan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, epilepsi ini bisa sembuh dan bisa dijarangkan kekambuhannya apabila ditangani dengan baik. Kemudian yang ketiga, epilepsi ini bisa dikontrol untuk tidak kejang berulang. Dan yang keempat, epilepsi ini bisa menjalankan aktivitas yang baik dan normal tanpa harus kena serangan kejang apabila berobat dengan teratur.
Salah satu pemeriksaan penting untuk mendeteksi orang dengan epilepsi adalah tes elektroensefalografi atau EEG. Dok, ini ruangan apa nih dok yang tadi Ya, dijelaskan? ini ruangan EEG. Ya, jadi EEG itu elektroensefalogram. Oke. Jadi kita untuk melihat fungsional otak, jadi kita melihat gelombangnya. Jadi kita ukur dulu kepalanya, kemudian kita beri tanda di titik-titik yang dimana yang akan nanti ditempel seperti itu ya. Jadi sambil ditempel nanti saya akan jelaskan prosedurnya. Oke, ya. baik. Jadi nanti akan ada beberapa instruksi-instruksi saat dilakukan EEG. Nah, jadi ini kita bisa lihat hasil rekaman tadi, kan banyak sekali tadi ya. Jadi ada ini yang merah ini sengaja saya kasih warna merah ini untuk sisi otak sebelah kiri. Oke. Yang biru ini sisi otak sebelah kanan. Ini di tengah, ya, tengah kiri, ini tengah kanan, ya. Nah, kalau kita lihat di sini kita bisa bandingin di sini kiri dan kanannya. Ini seperti ada gelombang yang tinggi-tinggi. Jadi dia ada abnormal di sisi otak samping kanannya seperti itu, ya. Kan ini beda kan? Jadi kita bandingkan kanan kiri. Ini hasilnya seperti itu. Ketersediaan tes EEG belum merata di Indonesia. Kondisi ini bisa berdampak pada salah diagnosis terhadap gejala epilepsi. Fasilitas EEG memang belum merata di seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia. Kesalahan-kesalahan diagnosis tersebut yang tadi disampaikan 20%, atau saya juga kurang mendeteksi angkanya, itu mungkin disebabkan oleh karena fasilitas pemeriksaan tambahan yang masih kurang di seluruh fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. Saat ini di Indonesia belum ada data pasti jumlah orang dengan epilepsi. Epilepsi di dewasa itu kurang lebih 0,5 sampai 0,6. Sedangkan di anak-anak 0,5 sampai 1%. Artinya ada 17 penderita epilepsi per 1000 anak-anak. Ini menunjukkan bahwa epilepsi memang salah satu penyakit idiopatik atau penyakit yang tidak diketahui sebabnya yang sangat penting di masyarakat karena kejadiannya cukup tinggi. Tanpa data pasti, bagaimana Indonesia menangani epilepsi? Kita terus menaruh perhatian walaupun belum ada roadmap tentang epilepsi ini kepada kejadian epilepsi. Buktinya apa? Buktinya adalah pemerintah memberikan akses obat kepada penderita epilepsi di seluruh Indonesia. Akses obat tersebut sudah masuk ke dalam formularium nasional. Walaupun belum semua obat masuk ke dalam formularium nasional, obat-obat yang masuk ke dalam formularium nasional sudah bisa digunakan untuk mencegah dan menjarangkan kejadian kejang berulang pada epilepsi tersebut. Berkurangnya kejadian kejang pada penyandang epilepsi jadi salah satu indikator penyakit sudah bisa dikontrol. Dengan obat dan penanganan yang tepat, orang dengan epilepsi bisa punya kualitas hidup yang lebih baik. Epilepsi itu kan penyakit. Namanya penyakit bisa sembuh. Ya. Target kita adalah kualitas hidup dan kejangnya terkontrol. Yang namanya terkontrol itu tidak ada bangkitan sama sekali. Jadi kita itu harus cari tahu sampai dia dapat pengobatan dengan dosis atau kombinasi yang tepat. Misalnya bebas bangkitan minimal 3-5 tahun, itu baru mulai bisa kita kurangin bertahap obatnya sampai dia bisa lepas akhirnya sembuh. Sosialisasi yang tepat, ketersediaan obat, fasilitas pemeriksaan, hingga kapasitas tenaga kesehatan harus jadi perhatian pemerintah dalam penanganan epilepsi. Kalau harapan saya, pemerintah itu memperhatikan nasibnya epilepsi itu ya, supaya diangkat, mereka tidak merasa terkucil, tidak merasa disingkirkan orang gitu loh.